Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sidik dari Prodi Manajemen Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Nah, baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu risiko keuangan pada perusahaan. Jadi sebelum melanjutkan pembahasannya, saya di sini bakal menjelaskan dulu definisi risiko keuangan perusahaan itu seperti apa sih. Nah, jadi untuk risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Brigham dan Houston yang dikutip oleh Dawan pada tahun 2015 menjelaskan bahwa risiko keuangan adalah suatu tambahan risiko bagi pemegang saham yang biasa diakibatkan oleh penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, hutang, dan saham preferen. Dan untuk selanjutnya, risiko keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian finansial akibat dari perubahan kondisi pasar, fluktuasi harga aset, atau kegagalan perusahaan dalam mengelola risiko. Nah, jadi risiko keuangan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan investasi dalam menjalankan sebuah bisnis. Ini ada 4 pembahasan yang bakal saya sampaikan. Nah, jadi untuk aspek keuangan diantaranya 1. Biaya produksi yang berlebihan, 2. Biaya overhead yang terlalu tinggi, 3. Utang, 4. Pinjaman yang berlebihan. Nah, ini bakal menjelaskan terlebih dahulu untuk biaya produksi yang berlebihan. Nah, di sini ada 3 penjelasan, yaitu ada penyebab, dampak, dan solusi. Nah, jadi untuk penyebabnya, ketidakefisienan perusahaan produksi, pemborosan bahan baku, dan manajemen inventory yang buruk dapat menyebabkan biaya produksi meningkat secara tidak terkendali. Itu untuk penyebabnya ya. Nah, jadi untuk dampaknya, jadi biaya produksi yang tinggi akan mengikis margin keuntungan dan membuat harga produksi tidak kompetitif di pasar. Dan untuk solusinya bagaimana? Jadi analisis proses, optimasi rantai pasokan, dan penerapan otomatisasi dapat membantu mengendalikan biaya produksi. Nah, jadi di sini untuk biaya overhead yang terlalu tinggi, sama penjelasannya juga ada 3 penyebab, dampak, dan solusi. Nah, jadi untuk penyebabnya di sini bakal saya jelaskan. Dalam menghadapi biaya overhead yang tinggi, perusahaan harus mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya operasional yang tidak diperlukan, dan mengelola biaya dengan lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola biaya. Dan untuk dampaknya, biaya tetap yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan yang tersedia untuk investasi atau distribusi kepada pemegang saham, dapat mempengaruhi harga jual atau layanan, membuat bisnis kurang kompetitif, dapat mempengaruhi harga jual produk atau layanan, membuat keputusan investasi dalam peralatan teknologi atau sumber daya manusia. Untuk solusinya, yaitu biaya variabel seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dapat dikurangi dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya yang tidak diperlukan, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya overhead yang terlalu tinggi. Nah, itu jadi untuk biaya overhead yang terlalu tinggi. Nah, selanjutnya untuk utang. Nah, jadi untuk utang itu kenapa sih perlu banget gitu dalam sebuah perusahaan untuk dibuatkan sebuah penjelasan. Nah, jadi utang penyebabnya laba yang diperoleh perusahaan cenderung tidak mencukupi kebutuhan investasi perusahaan, sehingga pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan operasi lebih dipenuhi dengan hutang dengan basis jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang. Nah, jadi dampaknya utang itu sendiri seperti apa sih? Nah, jadi untuk dampaknya, utang yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan karena perusahaan harus membayar bunga dan pokok pinjaman yang dapat mengakibatkan kesulitan keuangan. Dan untuk solusinya, yaitu meningkatkan pendapatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penjualan, meningkatkan harga jual, meningkatkan kemampuan produksi. Nah,
Jadi itu untuk utang. Jadi istilahnya dalam penjelasan utang ini kita harus bisa meminimalisir agar perusahaan itu tidak menyebabkan utangnya membengkak dan menyebabkan kerugian yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, itu pinjaman yang berlebihan. Kenapa sih kita harus menjelaskan gitu pinjaman yang berlebihan? Karena itu merupakan sebuah pokok permasalahan yang sering terjadi dalam keuangan perusahaan ya. Nah, jadi untuk penyebabnya kegagalan keuangan atau finansial distresi terjadi ketika bisnis mengalami kesulitan dana, baik dana kas maupun modal kegiatan operasional, sehingga perusahaan harus menggunakan hutang untuk membiayai operasional. Jadi untuk dampaknya itu seperti apa sih? Dampaknya pinjaman modal dapat memiliki risiko telat bayar, terutama jika usaha memiliki kendala dalam melakukan pembayaran, dapat pada saat jatuh tempo dapat menyebabkan kesulitannya lebih tinggi lagi gitu terhadap perusahaan. Nah, jadi untuk solusinya sendiri yaitu meningkatkan kemampuan kualitas produk dapat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi, meningkatkan kemampuan produksi dan meningkatkan kemampuan keuangan agar tidak agar tidak secara pendanaan tidak bengkak ya. Dan untuk kesimpulannya, nah jadi kesimpulan di sini saya bakal menjelaskan risiko keuangan adalah risiko yang dapat diakibatkan kerugian finansial yang besar lagi di perusahaan. Risiko keuangan dapat terjadi pada semua jenis perusahaan dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti fluktuasi harga aset, ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan, kegagalan sistem, atau kehilangan citra perusahaan. Untuk mengelola risiko keuangan, perusahaan harus mengidentifikasi risiko, menilai dampaknya, dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Perusahaan dapat melakukan verifikasi investasi, mengelola risiko kredit, mengembangkan rencana darurat, meningkatkan pengawasan dan pelatihan karyawan, dan membangun citra perusahaan yang positif. Nah, jadi baik itu saja yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena masih dalam tahap pembelajaran ya. Nah, akhir kata sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat dipahami untuk ke kalangan kaum mahasiswa ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.